Samsat Katang, walaupun sebenarnya itu berada di Dusun Tepus. Dan yang ketiga adalah tanah bernama Jenggala. Tanah ini merupakan dan juga kitab Kakawin Negara Kertagama. Disebutkan juga tentang pembelahan Panjalu. Ingat, Nagara Daha, Ibumi Kadiri. Kemudian bukan Jayati, apalagi Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bolo-bolo Daha Budaya. Hari ini kita akan mengulas tentang nama ibu kota kerajaan di bumi Kadiri. Beberapa bulan ini tersiar kabar tentang Kabupaten Kediri akan memberikan nama terhadap pusat pemerintahan atau ibu kota. Sehingga muncul 4 nama disodorkan kepada masyarakat. Yang pertama, Pamenang. Yang kedua, Daha. Yang ketiga, Panjalu. Dan yang keempat, Jenggala. Oke, kita akan kupas satu persatu dari nama-nama tersebut. Secara de facto, pusat pemerintahan Kabupaten Kediri berada di Kecamatan Ngasem. Lebih tepatnya, berada di sekitar Desa Sukorjo dan Desa Doko. Namun, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Katang. Contoh, Samsat Katang, walaupun sebenarnya itu berada di Dusun Tepus, Desa Sukorjo. Kemudian, kantor Bupati disebutnya sebagai daerah Katang, walaupun sebenarnya masuk Desa Doko. Penyebutan Katang tidaklah langsung muncul secara nggak berduduk tiba-tiba. Sebutan ini merupakan sebutan yang sudah mengakar dari ratusan tahun yang lalu. Toponim Katang kita temukan pada prasasti Kamulan yang diterbitkan pada tahun 1116 Saka oleh raja terakhir Kerajaan Panjalu, yaitu Sri Kertajaya. Dalam prasasti ini disebutkan istilah Makadatuan I Katang-Katang, istana di Katang-Katang. Namun sayang, nama Katang tidak muncul dalam 4 pilihan nama calon ibu kota Kabupaten Kediri. Malah nama Jenggala yang dimunculkan. Oke, kita bahas dulu tentang nama Jenggala. Tentang Jenggala, tidak bisa kita pisahkan dari peristiwa pembagian wilayah kerajaan Raja Erlangga di Tanah Jawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 974 Saka. Secara spiritual, peristiwa perpecahan kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa selalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa pembelahan kerajaan Raja Erlangga tersebut. Semacam tulah dari Empu Barada yang melakukan upacara pembelahan kerajaan Panjalu dan Jenggala. Walaupun dari wangsa ke wangsa telah dilakukan ruat untuk menangkal tulah dari Empu Barada tersebut, namun dari raja ke raja, peristiwa tersebut masih saja terus menghantui. Seperti pernikahan politis antara putri dari kerajaan Jenggala yang bernama Kirana Ratu dengan raja kerajaan Panjalu, Sri Kameswara. Lalu, pendirian Arca Mahaksobya di Wurare, Masak Sri Kertanegara. Dan begitu pula pembangunan pendarmaan Rani Gayatri di Boyolangu serta Candi Pendarmaan di Kamal Pandak di masa Hayam Wuruk. Sejak awal pembentukannya, Jenggala dan Panjalu sepertinya telah dikonsep seperti yin dan yang, dan juga seperti mata koin yang berbalikan dalam satu tubuh. Di masa kerajaan dulu, jika masyarakat ingin membangun sebuah kampung ataupun kota, itu ada 3 jenis tanah yang digunakan. Yang pertama adalah jenis tanah anupa, yaitu tanah yang subur, dekat dengan sumber mata air, biji-bijian kalau ditanam, semuanya tumbuh dengan baik.
Yang kedua, jenis tanah sadharana. Jenis tanah ini relatif. Ada bagian wilayah yang subur, ada bagian wilayah yang kering atau tidak subur. Dan yang ketiga adalah tanah bernama jenggala. Tanah ini merupakan tanah yang sulit, tidak subur, ataupun hutan belantara yang tidak produktif. Dari jenis-jenis tanah ini pun kita bisa melihat jika pengertian Panjalu maupun Kadiri itu mewakili tanah anupa. Sedangkan Jenggala adalah sebaliknya, tanah yang kurang subur. Selanjutnya adalah Pangjalu. Sekali lagi, Pangjalu. Nah, apa sih makna Panjalu dalam konteks kewilayahan ini? Panjalu asal kata dari jalu yang bermakna jantan atau pria. Kemudian mendapatkan awalan pang sehingga bermakna pejantan. Nah, istilah ini dalam konteks kewilayahan bermakna kesuburan atau kesuburan suatu wilayah yang berdikari maupun mandiri. Nah, sinonim jalu itu adalah diri. Diri itu bermakna tegak atau berdiri. Kemudian istilah diri diberi prefik ka sehingga menjadi istilah kadiri. Nah, istilah kadiri ini adalah sinonim dari Pangjalu yang bermakna sama, yaitu kemandirian. Hal ini sebenarnya sama kasusnya antara istilah Majapahit dengan Wilwatikta, antara Jiwana dengan Kahuripan, dan antara aku dan kamu. Sumber data yang menjadi rujukan untuk istilah Pangjalu ini sangat melimpah. Seperti contohnya, Prasasti Mataji, prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Jitendrakara, raja pertama dari kerajaan Pangjalu. Kemudian, Prasasti Garaman, ini prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Garasakan dari kerajaan Jenggala. Disebutkan tentang perlawanan dengan Haji Pangjalu. Yang berikutnya adalah prasasti Turun Hyang B. Disebutkan istilah Hanyat Ablah lawan Haji Pangjalu. Kemudian ada pula prasasti Pandelegan I dari Raja Bameswara. Itu juga disebutkan tentang Juru Pangjalu. Kemudian prasasti Hantang, prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Jayabaya. Ini paling terkenal ya, karena ada slogan Pangjalu Jayati. Kemudian dari Raja Kameswara dikeluarkan prasasti Ceker. Nah, di sini kita temukan istilah Bumi Kadiri. Setelah itu ada lagi prasasti Kamulan yang dikeluarkan oleh Raja Kertajaya ya, raja terakhir dari kerajaan Pangjalu. Ini juga disebutkan tentang istilah Bumi Kadiri. Lalu prasasti Galunggung. Ini juga diterbitkan oleh Raja Kertajaya. Di sini beberapa kali disebutkan istilah Haji Pangjalu. Dan kita temukan juga dalam prasasti Wurare dari Raja Kertanegara. Ini disebutkan pembelahan kerajaan Airlangga menjadi Jenggala dan Pangjalu. Dan juga kitab Kakawin Negara Kertagama. Disebutkan juga tentang pembelahan Panjalu dan Jenggala. Bahkan angka tahunnya pun disebutkan. Pembelahan itu terjadi pada tahun 974 Saka. Namun semua istilah Pangjalu itu merujuk kepada istilah kerajaan. Dalam konteks ini adalah kerajaan, bukan nama ibu kota. Oke, selanjutnya kita bahas nama Daha. Nah, dari Kakawin Negara Kertagama, pupuh 68 bait 1, kita dapatkan gambaran yang sangat menarik, di mana saat peristiwa pembelahan kerajaan Raja Airlangga di Jawa menjadi Jenggala dan Panjalu, maka Raja Jenggala bertahta di kota Jiwana alias Kahuripan. Sedangkan Raja Pangjalu bertahta di kota Daha. Sumber data lain yang menginformasikan tentang ibu kota Daha kita peroleh dari Kakawin Bubuksah Gagang Ageng. Ini adalah salah satu kakawin yang populer di masa Majapahit. Nah, dari tempat pertapaan tokoh Bubuksah dan Gagang Ageng yang berada di lereng
Gunung Wilis sebelah timur, mereka dapat melihat lalu lalang perahu di pelabuhan kota Daha. Kemudian juga keramaian pasar di kota Daha. Kemudian sumber data prasasti. Kita ada prasasti Kusmala, sebuah prasasti yang pernah ditemukan di daerah Kandangan, Kabupaten Kediri. Di dalam prasasti ini, kita dapatkan informasi. Salah satu manfaat dari bendungan Kusmala adalah menjadikan kemakmuran untuk masyarakat di seluruh wilayah di timur kota Daha. Lalu ada lagi prasasti Mula Malurung. Nah, prasasti ini ditemukan di kota Kediri. Prasasti Mula Malurung ini diterbitkan oleh Sri Maharaja Nararya Seminingrat, salah satu raja dari kerajaan Tumapel. Nah, di dalam prasasti ini kita dapatkan informasi yang sangat gamblang bahwa putra mahkota Tumapel, yaitu Nararya Murdaja, saat itu menjadi raja di kota Daha dan menguasai seluruh bumi Kadiri. Ingat, Nagara Daha, Bumi Kadiri. Kemudian, sebuah kakawin yang fenomenal, yaitu kakawin Baratayuda, yang digubah pada masa Sri Maharaja Jayabaya. Nah, pada Pupuh 52, kita dapatkan informasi bahwa Batara Haji Jayabaya bertahta di Daha. Ini adalah raja yang mengeluarkan prasasti Hantang. Sama yang menerbitkan prasasti Hantang dengan raja yang ditulis dalam kakawin Baratayuda. Menariknya, ibu kota yang digunakan oleh Sri Maharaja Jayabaya adalah kota Daha. Nah, apa sih makna Daha yang sebenarnya? Selama ini, kita itu terjebak pada satu artian Daha, di mana menyamakan artinya dengan Dahana yang bermakna api. Ya, negara api. Namun kita melupakan bahwa Daha dalam konteks pemerintahan maupun politik, banyak karya sastra yang mengutipnya. Jadi istilah Daha di dalam kakawin Partayatsnya, Baratayuda, Kandawa Wana Dahana, dan juga Gatut Kacasraya itu bermakna kuasa, mengatur, atau pemerintahan. Nah, di mana sifat pemerintahan itu bergejolak bagaikan kobaran api, alias Dahana. Nah, dari data-data tersebut, kita ketahui bahwa Daha merupakan nama resmi yang diberikan oleh leluhur di bumi Kadiri sebagai nama ibu kota kerajaan di bumi Kadiri. Ya, setidaknya dari masa Raja Erlangga hingga Majapahit akhir, itu masih memakai istilah kota Daha. Bukan Jayati, apalagi Jayanti. Nah, yang terakhir adalah Pamenang. Berbeda dengan nama-nama yang kita bahas sebelumnya, banyak sekali sumber data dari prasasti maupun kakawin yang sejaman di saat kerajaan-kerajaan itu masih eksis berdiri. Pamenang lebih banyak sumber data yang kita dapatkan dari babat, serat, dan juga kronik yang lebih cenderung ke model novel bercorak sejarah, semacam itulah. Jadi istilah Pamenang ini lebih banyak kita temukan pada susastra-susastra yang ditulis pasca kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa sudah runtuh. Seperti istilah Pamenang dalam cerita Panji, itu banyak sekali ketidakkonsistenannya. Istilah Pamenang kadang berganti menjadi Kadiri, padahal merujuk pada satu kerajaan yang sama. Ataupun Pamenang menggantikan Daha. Begitu pula dalam babat Kadiri dan juga serat Darmogandul. Pamenang disebutkan sebagai istana Raja Jayabaya. Jika kita buka kamus bahasa Jawa kuno, kita akan menemukan istilah pamenan yang bermakna tempat hiburan. Tapi tentu bukan itu kan yang kita maksud di sini. Istilah Pamenang yang kita maksud itu sebenarnya asal kata dari
wenang. Di mana wenang ini bermakna berhak, berwenang. Bahkan sering kita pakai menjadi dalam artian menang, juara, berjaya. Kemudian istilah wenang ini mendapatkan awalan pa, menjadi pawenang. Nah, huruf W di tengah itu akhirnya lesap menjadi pamenang. Inilah yang kita artikan kemudian menjadi pemilik hak atau yang berwenang. Dan juga diartikan juga sebagai pemerintah. Nah, dalam artian pemerintah inilah ada kesamaan arti antara pamenang dengan daha. Daha dan pamenang akhirnya memiliki persamaan makna. Namun bedanya, jika daha diselimuti dengan berbagai data historis, arkeologis, sedangkan pamenang lebih ke sumber novelis. Ya, walaupun mungkin ada orang yang bilang, apa sih arti sebuah nama? Ingat, nama adalah doa. Doa dari leluhur kepada keturunannya. Satu huruf pun sangat penting artinya. Ingat, istilah Kadiri yang bermakna subur dan mandiri saat dikubah satu huruf oleh administrasi masa Hindia Belanda menjadi Kediri, maknanya bertolak belakang. Kadiri yang bermakna subur menjadi Kediri yang ditafsiri oleh orang-orang menjadi Wandu alias Mandul. Saya akan mengulas khusus di waktu yang lain. Sekian ulasan dari saya, semoga ulasan tadi bermanfaat dan juga menjadi pertimbangan dalam hal pelestarian warisan budaya leluhur di bumi Kadiri. Salam pemajuan kebudayaan. Maju berbudaya.